Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berikut adalah materi prakarya yang kedua untuk pertemuan kedua dari bab ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teknik dan proses pembuatan produk kerajinan. Yang pertama adalah kayu. Jenis kayu yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan yaitu antara lain sengon atau randu, kayu jati, nangka, kembang, mahoni, dan sonokeling. Teknik yang biasanya digunakan adalah teknik memahat atau carving. Ini adalah pembahasan dari teknik carving itu sendiri. Silakan dibaca. Setelah dipahat, kemudian permukaan kayu harus dilapisi agar mengilap menggunakan melamin. Teknik yang biasanya digunakan adalah teknik semprot. Silakan dibaca sendiri ini. Ini adalah alat-alat yang biasanya digunakan oleh pengrajin pahatan kayu. Yang pertama alatnya pahat, kemudian gergaji, seperti ini. Kemudian ini gandin namanya. Ini namanya petil, kalau bahasa Jawa nih ya. Ini adalah deretan alat-alat yang biasanya juga digunakan untuk memahat. Cuma yang paling sering digunakan adalah alatnya pahat, gergaji, gandin, dan petil. Jenis pahat yang biasanya digunakan ada 6 jenis. Silakan dicari sendiri di internet. Silakan dibaca dengan baik juga. Ini adalah proses pembuatan kerajinan kayu. Yang pertama harus disiapkan bahannya, kayunya. Yang kedua, menyiapkan alat. Alatnya apa saja, seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang ketiga adalah membuat rancangan atau gambar kerja. Pertama, kalau mau membuat rancangan, harus tahu motif-motif ukiran yang tersedia. Bisa dicari di internet apa saja motifnya. Kemudian kalian memilih salah satu motif itu. Kemudian dibuatlah rancangannya. Yang keempat adalah menyiapkan pola. Biasanya ini polanya dibuat di kertas. Kemudian nomor 5, menempel pola pada papan yang sudah disiapkan. Kemudian menyekrol, lalu memahat, kemudian mengukir, yang kemudian adalah mengamplas, kemudian yang terakhir adalah finishing. Ini bambu. Alat kerajinan bambu yang paling sering adalah gergaji dan catut bersungut bundar. Bagaimana bentuk dari catut bersungut bundar? Silakan cari sendiri di internet. Mari kita manfaatkan internet dengan baik. Kemudian model kerajinan bambu, struktur bambu tanpa anyaman. Jadi model kerajinan bambu itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah struktur bambu tanpa anyaman. Proses pembuatannya memotong rupa sesuai keinginan lalu digabungkan. Biasanya jadi ranjang, atau kalau orang-orang desa itu jadi kayak yang dipasang di atap rumah terus turun itu loh. Apa ya namanya? Yang kayak gitu pokoknya. Kemudian nomor 2, gabungan antara struktur bambu dengan anyaman bambu yang seperti ini. Ini kan ranjangnya kan ini yang di sini ini ternyata ranjangnya yang bagian atasnya dianyam. Kalau yang ini kan tidak. Kemudian yang ketiga adalah model anyaman. Seperti ini model anyamannya. Penjelasannya silakan baca sendiri. Yang bahan terakhir yaitu rotan. Tahap pengolahan rotan, yang pertama penggorengan, yang kedua penggosokan atau pencucian,
Yang ketiga, pengeringan. Yang keempat, pengupasan, pemolesan, atau pemutihan. Yang kelima, pengasapan. Yang keenam, pelurusan atau pembengkokan. Yang ketujuh, pengawetan kayu. Nah, teknik yang digunakan tentu saja teknik anyaman. Sudah selesai.